Pernah kepikiran nggak sih, kenapa harga barang sehari-hari kayak belanjaan bulanan Anda kok kayaknya naik turun tanpa alasan yang jelas? Hari ini kita bakal bongkar kekuatan tak terlihat di baliknya, dan Anda bakal lihat ternyata ini jauh lebih simpel dari yang Anda bayangkan. Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Coba bayangin, jauh di sana, di Florida, tiba-tiba ada cuaca dingin parah yang rusak panen jeruk. Dan efeknya? Nggak usah jauh-jauh, Anda langsung merasakannya pas lagi belanja di supermarket. Loh kok tiba-tiba sekotak jus jeruk jadi lebih mahal? Atau kita ambil contoh lain yang lebih serius. Jauh di belahan dunia lain, pecah sebuah konflik. Besoknya, pas Anda isi bensin, Anda lihat harga di pom bensin kok naik drastis. Nah, kejadian-kejadian yang kelihatannya nggak nyambung ini, ternyata ada benang merahnya. Terus apa dong kekuatan gaib yang menyambungkan semua ini? Jawabannya ada di dua konsep ekonomi paling dasar yang akan kita kupas tuntas bareng-bareng, penawaran dan permintaan. Mari kita mulai dari sisi kita dulu ya, sebagai konsumen. Kalau dalam istilah ekonomi, ini namanya sisi permintaan atau demand. Aturan mainnya simpel banget, namanya hukum permintaan. Ini logis banget kan? Kalau harga barang naik, ya wajar dong kita belinya jadi lebih sedikit. Sebaliknya, kalau lagi ada diskon gede-gedean, wah kita bisa-bisa kalap borong lebih banyak. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh simpel ini. Kenalan dulu sama Catherine. Kalau es krim itu gratis, dia bakal ambil 12 kon. Tapi coba lihat apa yang terjadi begitu harganya naik jadi $6. Dia nggak beli sama sekali. Nah, hubungan terbalik antara harga dan kemauan membeli inilah inti dari permintaan. Nah, ini nih bagian yang penting banget. Ada bedanya loh antara perubahan permintaan sama perubahan kuantitas yang diminta. Bayangin ada kampanye anti rokok yang super sukses. Itu akan menggeser seluruh kurva permintaan ke kiri. Orang-orang jadi emang nggak mau merokok lagi, berapapun harganya. Itu perubahan permintaan. Beda ceritanya kalau pemerintah cuma naikin pajak rokok. Itu cuma bikin ada pergerakan di sepanjang kurva yang udah ada. Orang beli lebih sedikit karena harganya lebih mahal, tapi keinginan dasarnya buat merokok mungkin ya segitu-gitu aja. Oke, sisi pembeli beres. Sekarang kita coba pindah sepatu dan lihat dari kacamata penjual. Selamat datang di sisi penawaran atau supply. Hukum penawaran ini, gampangnya, adalah kebalikannya hukum permintaan. Coba deh posisikan diri Anda sebagai penjual. Pasti Anda makin semangat kan buat produksi dan jual lebih banyak kalau harganya lagi bagus? Ya iyalah, untungnya kan bisa lebih gede. Kita balik lagi ke kedai es krim, sekarang kita kenalan sama Ben, si penjual. Coba perhatiin tabelnya. Waktu harganya cuma $1, Ben bahkan nggak mau repot-repot bikin es krim, nggak ada untungnya dong. Tapi pas harganya nyentuh $6, dia langsung semangat bikin 5 kon. Makin tinggi harga, makin gede juga insentif dia buat nawarin lebih banyak. Jadi gini, kita punya pembeli yang maunya harga murah, dan penjual yang maunya harga mahal. Tarik-tarikan kan? Terus gimana caranya pasar nemuin jalan tengah? Jawabannya ada di satu titik ajaib yang namanya equilibrium. Equilibrium itu titik temu yang pas banget. Ini adalah harga di mana jumlah barang yang pengen dibeli orang itu sama persis sama jumlah barang yang mau dijual sama produsen. Nggak ada yang sisa, nggak ada yang kurang. Pas. Tapi, gimana kalau harganya nggak pas? Misalnya nih, harga es krim kemahalan. Ben bakal semangat banget bikin es krim banyak. Tapi, Catherine dan teman-temannya mikir-mikir mau beli. Hasilnya, surplus. Kulkasnya Ben penuh es krim yang nggak laku. Satu-satunya cara biar laku gimana? Ya, turunin harganya. Sekarang kita balik situasinya. Harga es krim murah banget. Wah, semua orang langsung pengen beli. Catherine dan kawan-kawan sampai antri panjang. Tapi Ben produksinya dikit, soalnya untungnya tipis. Ini namanya kelangkaan atau shortage. Lihat antrian yang panjang, Ben langsung sadar. Wah, ini bisa saya naikin harganya nih. Nah, dua kekuatan inilah, dorongan dari surplus yang bikin harga turun, dan tarikan dari kelangkaan yang bikin harga naik, yang secara alami membawa pasar ke titik equilibrium. Oke, modalnya udah jadi. Sekarang kita coba pakai di dunia nyata. Kita lihat gimana kerangka kerja ini bisa bantu kita baca berita-berita ekonomi yang kita lihat tiap hari. Masih ingat kan contoh cuaca panas tadi? Itu contoh guncangan permintaan atau demand shock. Tiba-tiba, lebih banyak orang pengen es krim. Nggak peduli harganya berapa. Kurva permintaannya geser ke kanan. Hasilnya? Ya persis seperti prediksi model kita. Harga equilibrium yang baru jadi lebih tinggi, dan jumlah es krim yang kejual juga jadi lebih banyak. Sekarang, kita lihat guncangan penawaran atau supply shock. Misalnya ada badai yang bikin harga gula, bahan utama es krim, jadi mahal. Ini kan bikin biaya produksinya Ben jadi naik. Akibatnya, kurva penawarannya geser ke kiri. Nah, ini dia intinya. Harga es krimnya tetap naik,
Tapi, kali ini jumlah yang kejual justru turun. Model ini memungkinkan kita memprediksi dua hasil yang berbeda ini. Model penawaran dan permintaan ini emang keren banget. Sistematis, logis, kayak mesin. Tapi, apa ceritanya cuma segitu aja? Ada satu elemen penting yang nggak masuk hitungan mesin ini. Perasaan kita. Soal apa yang adil dan nggak adil. Ekonom Richard Taylor pernah nanya ke orang-orang biasa. Ceritanya begini. Ada toko bangunan yang jual skop salju harganya $15. Terus, besok paginya setelah badai salju parah, tokonya naikin harga jadi $20. Kalau pakai kacamata ekonomi murni, ya ini efisien. Harganya naik biar skopnya jatuh ke tangan orang yang paling butuh. Tapi tahu nggak? 82% orang yang ditanya bilang kalau tindakan itu nggak adil. Nah, disinilah model ekonomi berbenturan sama norma sosial kita. Kita semua ngalamin ini kan, pas awal-awal pandemi, tiba-tiba hand sanitizer langka banget. Kalau ikutin model ekonomi, ya harganya harusnya meroket, biar penawaran dan permintaan seimbang. Tapi pas kita lihat ada yang jual harganya 10 kali lipat, kita nggak bilang itu efisiensi pasar kan? Kita menyebutnya nimbun barang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas, yang jawabannya nggak gampang. Kalau lagi krisis, apa kita harus biarin kekuatan tak terlihat pasar bekerja begitu aja, yang artinya barang-barang penting cuma bisa didapat sama orang yang dompetnya paling tebal? Atau, apa kita harus turun tangan atas nama keadilan, walaupun risikonya malah bikin barang makin langka dan rak-rak di toko jadi kosong? Nah, disinilah ilmu ekonomi bertemu dengan etika. Dan di titik inilah, kami akan biarkan Anda merenungkannya.